Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Juadi dengan NIM 221340109 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Dan langsung saja ke penjelasannya sebelum itu bicara mengenai teori psikoanalisis klasik, artinya kita harus mengenal apa itu Sigmund Freud, siapa itu Sigmund Freud. Baik, saya jelaskan bahwasannya beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Psikolog asal Wina, Austria, ini lahir pada 6 Mei 1856, merupakan putra pasangan Amalia dan Jacob Freud. Tokoh psikoanalisis klasik ini wafat pada usia 83 tahun di London pada 23 September 1939 dan terkenal karena mengembangkan psikologi kepribadian. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya ia diisi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian. Baru pada tahun 1980-an ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Jadi Sigmund Freud menjadikan psikologi sebagian bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, Sigmund Freud terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Berikut karya beliau yang terkenal, yaitu diantaranya studi tentang histeri, penafsiran mimpi, 3 karangan, juga tentang teori seksualitas dan pengantar pada psikoanalisa. Baik, sebelumnya apa itu psikoanalisis? Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Juga teori psikoanalisis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami oleh pasien saat masih waktu anak-anak gitu. Persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud, persepsinya nih ya, yaitu perumpamaan lah gunung es dijadikan sebuah perumpamaan oleh Freud untuk menunjukkan skema gambaran jiwa seseorang, yaitu bagian puncak dinamakan kesadaran, bagian tengahnya dinamakan prakesadaran, dan bagian dasar yang tertutup, yang paling bawah nih yang tertutup air adalah ketidaksadaran. Lanjut ke struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud yaitu terbagi menjadi 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Berikut yaitu penjelasan dari struktur kepribadian. Satu, id. Id berasal dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan atau dari lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Atau bisa dikatakan lebih sederhananya, id yaitu berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior ingin berkuasa. Jadi ya hanya hawa nafsu belaka gitu, keinginan yang harus kita lakukan itu. Yang kedua, ego. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini, ego yaitu mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat.
artinya berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri. Ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas. Jadi mementingkan ini keperluan yang lebih luas, tidak hanya dirinya. Super ego. Aspek kepribadian yang satu ini ternyata begitu lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Ranah super ego berisi tentang batasan. Batasan untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, super ego memiliki peran penting untuk menjadi penengah. Peran super ego ini untuk menjadi penengah antara id dan super ego, menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id serta memotivasi untuk melakukan hal yang menjunjung tinggi moralitas.